Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kita awali, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Fahmi, silahkan dipimpin doanya. 3. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, marilah kita untuk membakar semangat dari ini. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Satu Nusa, Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema yang selanjutnya, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, coba sebelum berangkat, tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sarapannya dihabiskan belum? Dihabiskan, Pak. Lupa, malah nambah. Nah, untuk kita setiap pagi harus sarapan, itu termasuk hak kalian di rumah. Kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini adalah membaca teks yang ditampilkan pada slide PowerPoint. Siswa dapat menemukan ungkapan kalimat saran. Kemudian mengamati teks yang ditampilkan, siswa dapat membuat saran tentang kewajiban yang benar. Kemudian setelah mengamati video pembelajaran, siswa atau anak-anak dapat menemukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Kemudian secara berkelompok, siswa dapat menelaah permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang sudah diketahui. Yang kelima, kita akan menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, setelah itu anak-anak nanti menganalisis pola iramanya sehingga anak-anak tahu mana yang panjang dan mana yang pendek, mana yang tinggi, mana yang rendah. Di gambar ini ada satu keluarga, ada ayah, ada ibu, dan ada Siti. Mengapa ayah dan ibu menyayangi Siti? Kenapa? Karena Sitinya baik. Karena Sitinya baik. Apalagi? Sitinya lucu. Lucu apalagi? Sitinya pintar. Pintar apalagi? Patuh sama orang tua. Patuh sama orang tua apalagi? Jadi Siti sangat disayangi orang tuanya, itu bisa patuh, pintar, lucu, dan baik kepada orang tua. Dan bagaimana kira-kira perasaan Siti ketika disayangi oleh orang tuanya?
Senang, Pak. Bahagia. Bahagia. Kesepian Gembira. Bapak, belum ada adiknya. Masih belum punya adik kayaknya. Nah, bagaimana perasaan Siti jika orang tuanya tidak menyayanginya? Sedih, Sedih. Sedih. Ah. Siti pasti akan Sedih. Nggih. Selanjutnya kita akan belajar membaca. Nggih. Sebelum kita belajar membaca, Bapak bagikan dulu menjadi menjadi 3 kelompok, nggih. Iya. Menjadi 3 kelompok. Kelompoknya bernama Pang Pingpong. Nah, untuk kelompok Pang itu ada Dwi Peniati, kemudian Dwi Yanti, kemudian Fahmi, kemudian Halimah. Untuk kelompok Pink itu ada Hernawati, ada Jumasip, ada Lesya, dan ada Masri. Untuk kelompok Pong itu ada Nazmul, Rika, dan Yani. Nah, setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Di LKPD ini, di situ ada sebuah bacaan. Nah, bacaan tentang kasih sayang di rumah. Nah, sekarang coba bacalah bacaan tersebut dengan suara senyap. Apa kalian tahu membaca dengan suara senyap? Tahu, Pak. Membaca dalam hati, Pak. Membaca dalam hati. Dalam hati, Pak. Atau tidak bersuara. Suara. Sekarang silahkan dibaca dulu, nggih. Iya, Pak. Sudah? Jika sudah, coba sekarang untuk kelompok Pang. Nah, dibaca yang keras, dibaca nyaring. Kasih sayang di rumah. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Ya, pintar. Nah, membacanya itu baik, nggih. Anak-anak, jika membaca yang nyaring itu harus membacanya baik. Jika ada tanda titik itu berhenti, tanda koma itu berhenti sejenak. Nah, jadi anak-anak nanti bisa belajar membaca sendiri di rumah, nggih. Jika waktu luang membaca dan dilihat tandanya, apakah itu tanda titik berarti kita harus berhenti. Kemudian jika tanda koma kita berhenti sejenak. Nah, jika sudah, sekarang kalian cari dan garis bawahi yang mana itu kalimat saran. Nah, masih ingat kan kalimat saran? Apa itu kalimat saran? Ada yang tahu? Saya lupa, Pak. Ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang pendapat atau masukan kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan apakah saran tersebut akan dilakukan atau tidak dilakukan. Bagaimana ciri-ciri kalimat saran itu? Misalnya, sebaiknya, lebih baik, kamu harus, seharusnya, itu namanya kalimat saran. Nah, setelah kalian mengetahui, silahkan coba dicari dari bacaan tadi yang manakah kalimat saran. Bapak tunjuk, yang kelompok pink. Kelompok pink. Mana yuk kalimat sarannya? Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Nah, benar apa salah? Betul. Benar, Pak. Coba kelompok pong. Kelompok Pong.
Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Benar apa salah? Betul. Tuh, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok Pang. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Anak-anak sudah bisa mencari mana ya kalimat saran. Nah, sekarang dari kalimat-kalimat saran atau bacaan kasih sayang di rumah, di sini di LKPD ada sebuah hak-hak yang didapat Siti dari bacaan tadi. Sekarang coba tuliskan saran ke dalam tabel yang sudah ada di LKPD. Dikerjakan menurut kelompoknya masing-masing. Jika sudah, nanti bisa dipresentasikan. Nah, adakah yang bagian yang sulit? Kelompok Pang bagaimana? Adakah yang sulit? Sudah Pak Guru. Sudah. Siapa Ya. yang mau presentasi duluan? Kelompok Kelompok Pang mana? deh. Kelompok? Bu Penny katanya udah siap. Oke, kelompok Pang, silahkan. Ya, yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban itu jagalah ayah ibumu. Kemudian kelompok selanjutnya coba. Ya, kelompok Pang, silahkan. Bantulah kedua orang tuamu sebagaimana kamu dibantu dalam waktu kamu memiliki tugas. Nasri, silahkan. Hargailah waktu yang kita habiskan bersama dengan kedua orang tua. Dari hasil kalian semua menyebutkan saran itu sudah benar semua. Sekarang tepuk tangan dulu untuk yang sudah menyampaikan saran mereka. Nah, jadi semuanya sudah benar, sudah pinter. Jadi nanti di rumah bisa mengaplikasikannya di rumah. Nah, untuk yang selanjutnya, Siti itu di rumah. Nah, jika di rumah, dia mengamati kalender. Nah, mengamati kalender di rumahnya, Siti menghitung dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah ketika libur. Siti belajar bersama kedua orang tuanya yang di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, sama tulis atau berikut. Misalkan jumlah hari belajar itu 365. Hari belajarnya itu 250 ditambah 115. Misalkan lagi 300 ditambah 65. Nah, yang lain nanti bisa diteruskan sendiri, nggih. Iya, Pak. Untuk lebih pahamnya, silakan amati Yuk, coba kita selesaikan bersama. Tadi kita sudah tahu kalau ada 365 hari. Jadi dalam 1 tahun Siti sudah menentukan nih, lalu hari belajar di sekolahnya 250 hari, lalu hari belajar di rumahnya 115 hari. Nah, ini kalau ditambah sebenarnya akan 1 Nah, sekarang kita diminta untuk mengisi titik-titik yang ini belum tahu nih berapa hari di sekolah, berapa hari di rumah. Setelah kita mengisinya berapa, tapi ingat harus benar. Kalau jumlah hasilnya harus 365.
gimana ya tuh caranya? Kok angkanya nggak ada? Ya kita pelajari bersama-sama bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi langkah pertama adalah tentukan bilangan pertama yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Coba kita lihat hasilnya Siti dulu ya. Di sini bilangan yang diketahui itu 5. Lalu kita disuruh menentukan bilangan pertama, yaitu bilangan untuk hari belajar di sekolah yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Nah, di sini lebih kecil dari 365 kan, sudah jelas, sudah pasti. Berarti ini betul. Nah, sekarang langkah selanjutnya, tentukan bilangan kedua dengan bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Berarti kita harus mengurangi bilangan yang diketahui ini dikurangi dengan bilangan pertama tadi 250. Coba kita kurangi 365 dikurangi ini adalah cara 115 sama dengan berapa hari belajar di rumah. Ini caranya anak-anak ada 2 langkah. Sekarang yang 3, 4, dan 5 kita sudah isi. Ya, sekarang dulu saja yang menentukan. Nah, sekarang dulu kita bilangan pertama nih. Ini bilangan pertamanya adalah 300. Nah, sekarang bilangan keduanya berapa ya? Jadi dari belajar di sekolahnya itu 300, dari belajar ya. Tadi caranya kita kurangi. Jadi bilangan yang sudah diketahui 365 kita kurangi 300 seperti ini. 365 dikurangi 300 maka hasilnya adalah 65. Berarti dari belajar di rumahnya adalah 65. Ya, bisa kalian hitung juga 300 ditambah 65 itu hasilnya 365 sama. Nah, coba angka yang lainnya di sini kita masukkan angka 310. Nah, 310 ini yang ini berapa? Ya, sama caranya seperti tadi. Yang 365 310 hasilnya adalah 55. Maka hari belajar di rumahnya yang akan dituliskan di sini adalah 55. Nah, yuk kita coba lagi di sini. Kita coba lagi dengan hari belajar di sekolah misalnya 260. Maka caranya adalah yang diketahui tadi 365 dikurangi 260. Hasilnya adalah 105. Maka di rumahnya adalah 105. Nah, sudah. Jika sudah, sekarang setiap kelompok Pang, Ping, dan Pong, kalian akan menentukan sendiri hasil dari dua bilangan, kemudian membuat 2 bilangan tersebut. Apakah masih ada yang kesulitan? Kelompok Pang, bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak. Sudah, Bapak. Bagaimana? Kelompok Pang, bagaimana? Ada kesulitan? Sudah. Sudah. Sudah paham, Pak. Nah, jika sudah selesai pekerjaannya, kemudian terus hasilnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju? 300. Iya. Jadi kotak yang sebelah hasil belajar di sekolahnya 150. Iya, kemudian Yang kotak sebelahnya juga 150. nah, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Benar apa salah? Benar. Nah, tepuk tangan dulu. Benar. Coba selanjutnya kelompok Pink. Ayo kelompok Pink. Mana suaranya?
Kelompok Pong, sudah? Sudah. Nah, silahkan bisa dipresentasikan. Angka di atasnya 270. Ya, Hari belajar di sekolah 200. ya. Hari belajar di rumah 70. Nah, bagaimana menurut kelompok yang lain? Sudah benar? Sudah benar, Pak. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Nah, setelah kalian bisa untuk menentukan bilangan dan menentukan hasil dari dua buah bilangan, kalian selanjutnya akan belajar bernyanyi. Nggih. Kita akan menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti ciptaan Ate Mahmud. Bisa diperhatikan sendiri dulu, nanti jika sudah menirukannya, nanti satu per kelompok maju satu persatu untuk menyanyikannya. Bisa nggih? Bisa. Pak. Nggih. Bisa, Pak. Bisa sama-sama mengikuti nggih. Nanti bisa hafalnya. Ibuku tua nanti berubah berambut putih, akan ku jaga ibu. Jaga ibu Agar selalu jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu Kemana ayah pergi. nanti maju satu kelompok satu menyanyikan di depan kelas. Begitu ya. Ya, Bapak. Nah, sudah? Jika sudah, silahkan coba kelompok Pang dulu. Itu dinyanyikan Pak Guru. Iya, dinyanyikan di depan kelas, satu kelompok maju semua. Herna. Nah, Pak Guru, saya nyanyikan Pak Guru. Boleh. Ya, ayo Bu Halim. Diputar videonya Pak Guru. Oke, sambil diputar biar hafal ya. Ya Pak Guru. Bu Dwi, Bu Penny, Bu Halimah, kita konser. Satu, dua, tiga. Ibuku tua nanti berubah rambut putih, akan ku agar selalu Jika ayahku tua berjalan bertongkat kayu,
Engkau tuntun anak ayah pergi. Yo, tepuk tangan dulu untuk kelompok Bang. Sekarang silakan kelompok selanjutnya, kelompok Pink. Nah, yang terakhir kelompok Pong. Ayo kelompok Pong, semangat. Semangat, semangat. Ayo. Jika ibuku tua nanti berubah berambut putih, akan ku jaga Ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Pong. Nah, apakah senang bernyanyinya? Senang Pak Guru. Senang, Pak. Ini jika di rumah Senang, Pak bisa Guru. bernyanyi bersama orang tuanya, nggih. Bisa dihafalkan mana yang ada yang panjang, nada yang pendek, nada yang tinggi, nggih. Yang nada yang suaranya yang pelan yang mana, dan nah, untuk kegiatan belajar hari ini kita belajar apa saja? Hak dan Hak kewajiban di dan rumah, Pak. kewajiban di rumah. Nah, dan kewajiban di rumah. Kemudian Jumlah jam Menghitung hari belajar, Ya, hari belajar. Kemudian belajar bernyanyi. bernyanyi. Nyanyi. apakah senang anak-anak? Pak Pak. Guru. Nah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Silakan disiapkan ketuanya, monggo Pak Fahmi, silakan boleh disiapkan. Oke, kelas 3. Siap. Kita dulu pulang. Ya. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.